Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu nggak langsung membalas apa, membunuh tanpa hukum apa, lewat hukum negara. Memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Begitu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipit tok, kok ngaku ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta, Mbok ya kamu tidak usah apa bilang, kamu tidak usah ngomong, jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, kalau usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya di bukan, karena memang dulu prosesnya juga dipenging apa? Ngaku. Saya kira usah dipenging wis ora ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar sama Umar disarankan halah satar tahu fidelik, mana nih boyau kamu itu istitar tapi kemudian anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi, ini penting sekali, karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada, setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju biar pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak qisas terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Wiling-wilingan. Nah, orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, tidak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan, memang nak ngomong terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Mas oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina, termasuk dengan penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu, tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturakan, kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, somongane apik kabeh. Kalau wong lonte jadi boten derek-derek, kalau copet jadi ini boten copet nih, niku tiang kreatif sing baik. Kalau lonte jadi, wah niku tiang laris, oh yo repot nih. Jadi lonte laris, jadi niku tiang laris. Dari orang
Kayak di ono ide lonte dibahasano wanita harapan. Memang yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pas. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada dapat mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia enggak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Bahwa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini enggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur tina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sik lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, orang bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Itu masyhur gitu. Ono wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ono khilaf. Bareng dene mondok Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masail fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ono khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Bah, hukumnya demenan piye fihi qaulani. Nanti Arab. Barwan demenan kok fihi. Kalau nanti demenan dan rokok ngawur, demenan jadi hukum fihi. Kalau ini aku mau latihan ibu-ibu alim, alim tapi ibu-ibu. Paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya harus jelas. Paham ya? Itu sekolah suwon. Kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mereka nak gak ono ngrasani iku wong maksiat ku ya penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nak ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi apa? Ya misalnya ono hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Begitu ibu cangkem apik, si ibu tapi dia jauh tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, loh. Tapi gue mau kiai, kecelok serbana, anak jumatan minyakan, terus kanjur apa antas melok cangkem elek. Sebelum khusyuk, sebelum anteng. Tapi kayak kudu dukung, loh. Pergerakan cangkem, loh. Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim, paham ya. Enggak ya kayak ibu-ibu, ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau nanti. Kudu anut.
Lho pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid kan pantes. Zaid itu sang saleh ya akan betul. Pokoknya orang wong mati mergo oplosan. Asaleh umat ini mergo belum nanti ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang itu boe ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Ini jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak kok itu termasuk kitab tak ada situ, paling top Gus. Misalnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, satpam gono atau wong petani biasa itu konsolat, itu 5 tak 6 syarat. Sing kowe bego rasul, ya sing kowe bego rasul. Kayak kitab, nopo? Begini logikanya begini, ini rumah tenang, awas nak salah rokok. Janazatu muslim, ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatu setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muda nih kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah kalau saya kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah ora konangan, bener ya. Orang tuh penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah, ya, mulangin ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati nggak digolekno whisky ya, kowe bisa tuku kelarem tuku Petrus, kok Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Untuk pas mati agak digerudungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus ke gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau gelundungno, gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ting gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Nang zaman Nabi ben ahli sapa, Nabi jelas warga kok tahlilin nyawang. Karo jere zaman iku ono mudin ngundang sapa. Tapi dia rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan, kowe golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ono hadise sokeh. Wis biasa ono anggere telakon. Awal takut itu yang, Gus Anda ini orang alim, sing takut ngisir untuk sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tadi padahal tidak ada hadisnya? Bodoh tangkem melek kowe ora ono hadisnya ini. Bodoh ora ono hadisnya geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas. Serawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang, bacanya rontok soleh, soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper.
bojone ayu digawa wong iso mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Nah, itu kiai temannya itu. Hanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiyah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kaifiyah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiyah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung kita kerepotan kan. Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat Mas Yofasek lah diperlakukan sebagai jalan jatuh Muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu sembrotor-brotor macam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad lho. Yo jam 9. Mungkin ngampun tenan jam 2 dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu iya Gus Mas karena ngomongin maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim, wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoalim omong gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiyatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah ya dinikah waline atau wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah yang fasik. Semua mati oposan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal fardu bena, napa bena? Kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena KB duwe utang. BPKB ini tondo bisa. Ngusut utang cek ngaku BPKB ini. Iya gitu. Oh itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun kurun, betul kurun. Saya ini lah. Utangnya berapa mas? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tanglet utangnya 4 juta. Serah gelem nanti. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau 1 juta, mau jadi sidik. Itu 4 juta aset tunggu. Ini Nabi gak kesel. Itu masyhur. Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngintikan gini. Itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sohitikum. Aku nyolatilah, tapi gue itu tetap. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu nggak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat, nah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah,
di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kiai top semut mujmal. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi apa ukuran. Ternyata fasek lah ya disolati wong top. Ya saya nyolati cukup ya Mustafa terus teko be kukur terus solatnya rapati fase. Pokoknya sementing ono sholat. Piye dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus kalau ngangkat none kamu artisnya dari itu sudah teko mesti delok. Tapi piye sing ngangkat no kiai lah misal kiai ra teko terus diangkat no penyanyi dangdut malah karo-karoan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kolator, no, kan itu terlalu garis lurus, ya garis bingkok. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatorakan, penting sekali ya. Jadi itu kaifiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jari dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Sudah itu berhenti saja. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati, Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ebrono, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi gitu. Kalau termasuk ra cocok, adat itu cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih, nah mboten amprat jaran Ebrono nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ra jelas-jelas bunga-bunga. Nggih. Ebro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang lebih. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, ya rasa soleh, rasa kecangkeman, dan orang di utang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti dia jogeman kedengar utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup keadatin nas. Umumnya orang diutang Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi, sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta, ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua, gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kita, sampai gejol-gejolkan. Tapi mau rata kok, lu mau bos, gue nang rasa kita, gue kesunatannya sing top itu nak. Orang oleh teko, berarti si rata kok merasa top. Akhirnya jauh teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Wah, nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada Basul Masaid juga, tapi buatan di panitia ini NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitia ini. Jadi buatan enten sponsor ya, orang biasa ketemu ngomong. Begini problemnya saya itu, alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati.
Dia mau mangkel perkarane wong iki nak dhisik nak waya ana jamaah tipe dianterno ndang bidang. Wong fasik kan mangkel lho. Kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar. Nak ana Jumatan kok semeti mereken. Terus dia cerita, masjid kula nate protol gara-gara iku. Kok jenenge ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek iku nak ana jamaah disetelo dangdut. Pokoke njen wong fasik ning dikon nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan orang jamaah ini. Terus tak mau gini, mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat deh. Mana nyai latihan ke Mustafa kesel, perkara ini uang itu orang hormat sih, jadi kesel. Nah, itu takok ngoten. Jawaban saya begini, Mbah, jenengan nak maca sholawat, nak orang mati kan sholatnya bin, sisi eling. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan apa? Takbir ula Fatihah, saniyah itu maca sholawat. Terus ketiga ini saya ada masalah. Dongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada di Indonesia kumpul ujuk suwi salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu angger takbir keempat ya langsung dia gini misalnya. Kalau nanti makmum Said Ahmad angger takbir keempat ya langsung. Ini Indonesia bertakbir keempat ujuk suwi. Ujuk suwi tuh. Magelang ujuk suwi. Langsung suwi ya. Nak ning fikih itu angger bar keempat ya salah, di Mekah di ngotot, tapi Indonesia berkeempat sih. Ordernya biar raro, ngomong. Kan desa ulo, sing wani bertakbir keempat salam, kalau lihat-lihatnya rawani, mereka ya berarti gak pantas bar. Kalau tenang ya. Rada enak, mungkin terkenal ngalim, wong rapati kakean komplain loh. Nah, kalau takoi, wong semua maca Fatihah fadilah ini. Iya Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing untuk gajarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca sholawat man sholla alaihi wahidatan shollallahu alaihi asron. Maca sholawat sitok diwales pangeran 10. Sing untuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Aku pengen golek gajaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten, tapi kita elek gini iki mau. Wong donga ing kanan nek donga ngepek. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira sang hukumi. Pun iki wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya perlu tahlil deh. Ngerti tak uang kok tahlil jari Gus Pak. Tahlil itu mau kalimat thayyibah kan mana sono. Mangkola la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing kola la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal. Nah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo kowe getun maca wong fasik? Maca dhewe. Lah ilah itu boleh lo takut. Kok rumah teman be main ngati nangin. Jari sapa rumah main mikir awakku dhewe lha apa. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad sing wangil lho sing gamek wong do meneng kabeh adat NU sing wangil lho kinfak. Sing adat maklumatika midadak gak sing wa sholli Abdullah sholati ala asati makhluqatika. Udah sih. Ki siapa Bos? Kok mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiai-kiai sing ngangil lho jenengan sing ngangil. Aku nek sing ngangil ke meneng yo Gus iku ae. Agar sing ngangil kan kiai tok sing ngomong liyane apa? Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan kejarannya luwih akeh. Tapi nak kaya kiai anyar Mustafa resiko dagep rapal. Nak namaku kan wis aman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal wis. Sing mriko gak apal sopo. Tapi nak kiai debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel. Kesane apa? Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengahi kabeh.
menengkaram mesti kan mengkritik. Mengambil loh, masalah adalah sholat asar di makhlukati kanuri huda sayyidina Maulana Muhammadin terus ada maklumat di kami ada kalimat itu pokoknya mau nggak ada urun serempet itu. Jadi kiai macam-macam, menurut saya madhabnya kados kula sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ono sing. Tapi dari itu kan podong, sudah itu melok toreko wong. La ilaha illallah al-mawjud. Apa maksud? Urutannya mana nih? Al-mawjud fi kulli makan terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ini oh. Kok sing gampang ini edisi gampang atau sing angel? Gak sing kiai ini lho. Gampang, la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus wa mustahnan anhu fi kulli. Wong kula nek kiai top akhir tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Aku kiai kowe ra iso. Perkara tiap daerah yo adate. Gitu-gitu. Wah, mati ana wong ya. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, Koyum langsung tak pernah lihat kalau itu beri balik man. Itu bareng dengan pidato kesusu bawa pidato tembuti. Ngerti nak kiai itu terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya itu aneh-aneh. Jadi kalau songgih tahlil kalau mawon, kode kesusu. Terus jak moto kul hubing telu lalu pun dia terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai itu rabar-rabar. Mergo pas kesusu lan nak kesusu ke bos. Ini cerita, jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mayit itu semayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolen. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis niati murid-murid tradisi Islam. Senajan lu kowe gedeng maji. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pembagian mayit itu lalas sing dicolong ya dunyamu. Masjid sing di imamane Gus niku yen kena mercon iki cerita. Wong wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa dudutan ngoten ora repot. Biasanya langgar jadi sasaran. Kan kalau saya nggak Mustafa ki debutan wangel kan wabot. Terus wabot ya itu nengono dilarak nono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang saya kayak yang bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras. Kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang lagi melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu betul Rasulullah. Gak mau zina lah, afifah. Kayak apa? Jadi bujungnya pamit neng mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku ae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelongan tok ora cukup.
Aku terus ning dhuwure tetep ra iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vagimane ka wedok. Kan ra ngarah roh. Terus roe papat kudu bar. Ada gentenan yo tidak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginjeng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sebenarnya Mustafa Adil, lo kok nganti roh? Wong pengen lo wong soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi dilebokno tabung LPG di semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto momennya, video enggak bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi wong saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok lho. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila khudda ala dzurri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al-bayyinah wa ila khudala dzurri. Tetep bayyinah ora. Nah saya itu berkali-kali bahsul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sira soleh itu ya akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Oh di malam sama mergoti istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham juga maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nama? Li'an. Li'an itu
istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan, suaminya didatangkan di masjid, sama-sama bersaksi tabriah begini, disuruh sumpah 4 kali, yang kelima itu sumpah terosan itu sumpah sambil berdek, sumpah pocong dorong Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena berdek atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad, abadi, sama-sama nggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Utara saya di pelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, ono pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, muni tronton. Saking mangkelin. Soalnya debat kok ngono. Nak sing wong belah ya ngono kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi, sumpah kecokot ulo kan sesuai daerah kok masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Iya Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih, itu untuk ono inati. Makanya dalam Indonesia udarane coba yo. Coba rokok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah yo repot langsung suwe nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau untuk barang itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah yo repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun Nyun Sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional, bahasanya tetap ada razia Satpol PP pada penyakit penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat. Terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti Nyun Sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah